Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, masih tentang polemik nasab Pahlawi. Salah satu jajaran ulama papan atas dari PBNU yang ikut inten membahas ini, memprihatinkan fenomena ini adalah Kiai Haji Ahmad Isomuddin atau Gus Isom dari Lampung. Salut buat beliau, karena beliau bukan ulama NU ecek-ecek, bukan ulama NU level bawah. Beliau pernah menjadi Rois Suriah PBNU selama 10 tahun. Artinya memang kealimannya sudah tidak diragukan. Beliau ikut memperhatikan, ikut inten mengikuti dan membahas polemik nasab ini. Artinya apa? Bahwa polemik nasab Pahlawi ini memang bukan hal sepele yang bisa kita acuhkan, bisa kita lewatkan begitu saja. Karena menyangkut masa depan NU, menyangkut nasib para kader-kader NU dan seluruh warga Nahdien di Indonesia. Nah, selama ini warga NU banyak dicekoki oleh doktrin-doktrin Habib yang notabene dipelihara, dirumat di kalangan kiai-kiai pesantren. Maka kalau beliau Gus Isom memperhatikan tentang polemik ini, menurut saya sangat pas betul demi keselamatan warga NU sendiri, agar menempatkan sesuatu pada tempatnya terkait para habaib ini. Nah, beberapa waktu terakhir Gus Isom itu banyak memberikan kritik melalui akun medsosnya, diantaranya Facebooknya, atas fenomena polemik nasab Pahlawi yang mengharu biru kalangan warga Nahdien di seluruh tanah air. Nah, berikut ini akan saya bacakan beberapa pendapat dan keprihatinan beliau terkait dengan polemik nasab ini. Ini ya, ini semuanya diambilkan dari postingan Facebooknya beliau Gus Isomuddin. Saya bacakan di antara postingan-postingan yang menyangkut hal tersebut ya. Dari soal nasab hingga tambang, sebagai warga NU, otak saya sungguh dipengaruhi beragam pertanyaan dengan tanda tanya besar. Ya, ini adalah otokritik yang sangat tajam untuk lingkungan organisasinya sendiri, dan ini wajar tentu, tidak hanya Gus Isom. Kader-kader NU yang kritis pasti akan menyisakan tanda tanya yang sangat besar terkait hal tersebut, baik polemik nasab ini maupun soal tambang. Karena pertanyaan, apa saja pertanyaannya ya, masing-masing pasti punya benak pertanyaan sendiri. Kemudian ilmu, amal ibadah, nasab, ketampanan, kecantikan, harta, kekuatan, dan banyaknya pengikut sebagai anugerah Allah, tidak untuk merendahkan orang lain. Betul. Dan ini tentu saja kritik yang ditujukan kepada para habib yang kerap kali merendahkan ulama-ulama Nusantara, kerap kali merendahkan kiai-kiai NU karena merasa memiliki klan yang lebih utama, merasa klannya lebih mulia dari kiai-kiai pribumi. Kan sudah sering kan dibahas, ada yang mengatakan bahwa satu habib yang bodoh masih lebih mulia dibanding ulama biasa, kiai berapa tuh, 40 atau 70. Itu kan luar biasa. Padahal sementara mereka belum bisa membuktikan diri bahwa mereka betul-betul zuriat Nabi Muhammad SAW. Setidaknya dari beberapa penelitian yang sudah berlangsung, sudah kita bola-bali bahas dari sisi nasab, dari sisi cara, dan dari sisi DNA. Penting, menurut saya itu vital sekali. Yang pertama kali harus diselesaikan menurut saya adalah DNA. Karena DNA Rasulullah, DNA keturunan Nabi Muhammad itu sudah ada database-nya, yaitu J1. Makanya sebelum membahas masalah silsilah nasab ini, menurut saya yang paling urgent adalah DNA dulu. Kalau DNA-nya memang betul-betul J1 sama dengan database DNA-nya keturunan Nabi SAW, ya sudah, tinggal meluruskan nasabnya yang benar mana. Tapi kalau DNA-nya sudah bukan J1, apalagi DNA-nya G, ya sudah, hentikan. Jelas itu
mau mengatakan bin siapa itu palsu semuanya. Nah, gitu kan. Oke, kemudian postingan dari Gus Isom yang lain. Para tokoh NU, apalagi para pengurusnya di setiap level, tidak boleh diam, pura-pura tidak tahu saat ada beberapa Habib terbukti memalsukan sejarah berdirinya NU. Betul, tepat sekali. Dan saya membahas masalah ini tentang adanya sejarah NU yang diduga dibelokkan oleh beberapa oknum Habib, ya. Sekali lagi oleh beberapa oknum Habib. Karena yang mengatakan sejarah berdirinya NU ada perannya Habib itu bukan hanya satu Habib. Tadi beberapa Habib dengan versi yang berbeda-beda. Ini kan lucu. Ini kan menurut saya adalah upaya mengacaukan sejarah. Ada satu Habib yang mengatakan bahwa Hasyim Asy'ari mendirikan NU dulu karena diperintah oleh Habib ini. Habib yang lain mengatakan oleh Habib ini berbeda lagi. Ada yang mengatakan Habib A, B, C, D. Tidak hanya satu, beberapa. Ini kan lucu, sejarah berdirinya NU buat main-main, diacak-acak dengan seenaknya sendiri tanpa membuktikan manuskrip yang jelas. Sampai hari ini hanya dongeng yang mengklaim bahwa NU didirikan oleh Hasyim Asy'ari atas jasa Habib. Itu klaim tidak bisa atau setidaknya belum bisa dibuktikan dari si manuskrip yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu sebagai warga NU, sebagai GNU mestinya tidak boleh diam. Jangan diam. Sejarah rumahnya sendiri, batu rumah itu ya, sertifikat atau sejarah sertifikat rumahnya diklaim oleh orang lain, oh kita diam. Berarti Anda tidak menghargai rumah Anda. Anda merelakan rumah Anda mau dirampok oleh orang lain. Kan begitu. Jadi saya sepakat dengan Gus Isom terkait ini. YNU tidak boleh diam. Harus bersuara. Harus bersuara, belalah harkat martabat sejarah NU kalau betul-betul kader NU. Oke, kemudian Gus Isom juga menulis, sulit dipercaya jika ada Habib yang ilmu batinnya melampaui Al-Imam Asy-Syafi'i, yang Al-Imam Ahmad saja mendoakannya dalam sholat selama 40 tahun. Ya, karena ada Habib yang mengatakan ada Habib yang mengatakan lebih mulia dari Imam Syafi'i. Allah ya karim. Ada lagi kemudian nih beliau menulis juga, saya lihat video Habib yang hanya bisa jawab soal nasab dengan agitasi, provokasi dan marah sambil mengancam akan memberi shock terapi tekanan tinggi. Ya. Tahu sendiri siapa kan yang ada shock terapi itu Habib dari Jawa Timur, Pak Muhdor. Bahkan terbaru, sudah saya tanggapi di video sebelum ini, ada Habib yang katanya doktor padahal, artinya punya akademisi yang tinggi. Habib dari Tuban itu, Habib Hussein. Bagaimana mungkin katanya punya jenjang akademik yang tinggi sampai level S3 mengatakan katanya orang yang membahas nasab, yang menanyakan dan menanggapi masalah nasab itu dikatakan sebagai gerombolan yang gagal. Sama aja mengatakan YGNO yang hari ini sepakat untuk diselesaikan, ya termasuk Gus Isom, Kiai Imaduddin, Kiai Said Agil Siraj, Mbah Halwani yang mengatakan nah ini harus dituntaskan agar tidak meninggalkan PR. Tiga anak cucu disebut gerombolan oleh orang bernama Hussein Tuban ini. Luar biasa, nggak bisa kita biarkan. Mestinya bukan dengan cara agitasi, bukan dengan cara pelecehan menanggapi ini. Ya tanggapilah dengan kapasitas ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam ilmu nasab. Kayak gitu aja kok repot. Kalau bisa dijawab, dicari. Kalau nggak bisa, lempar handuk putih, menyerah. Dan yang terpenting tes DNA. Dan itu bisa dilakukan oleh siapapun hari ini di era digital seperti ini. Buktikan secara digital, darah Anda, DNA Anda. DNA siapa? Dah nggak usah sulit-sulit, nggak usah buka-buka buku nasab. Dari itu sudah terjawab. Sekali lagi kalau DNA Anda adalah J1, Anda berarti benar sebagai zuriat Nabi. Soal silsilah bin-binnya itu nomor 2. Kan begitu.
Tapi kalau sudah DNA-nya aja sudah bukan DNA-nya Rasulullah, ya sudah, Anda berarti bukan keturunan Nabi, bukan Ahlul Bait. Hentikan klaim-klaim Anda itu. Ya, paham? Masih ada lagi nih, tulisan dari Gus Isom. Ada Habib bilang Gus Yakut iblis. Diam saja. Sejarah NU dipalsukan, diam saja. Derajat kewalian Imam Syafi'i dihina, diam saja. Pura-pura tuli atau sangat takut kuala. Menurut saya, takut. Ini sangat disayangkan. Kader NU, penerusnya Mbah Hasyim As'ari, penerusnya Mbah Wahab Hasbullah yang gagah berani, penerusnya Mbah Abbas Buntat yang gagah berani. Setidaknya kita murid-murid beliau lah ya, baik kader NU. Kemudian takut hanya gara-gara keturunan imigran Yaman yang menghinakan, mencela, mencaci maki, mengiblis-ibliskan kita semua. Menurut saya sangat tidak layak dijuluki, disebut, menyandang gelar sebagai kader NU. Sangat tidak layak. Copot saja jaket-jaket NU kalian. Copot jaket-jaket Ansor kalian kalau tokoh-tokoh NU-nya saja, ketua umumnya, mantan panglima tertingginya dihinakan, dikatain iblis, diam aja. Copot tuh seragam NU, seragam Ansor, bikin malu aja. Harusnya kita gagah berani. Lah ya, semboyannya kan. Siapapun yang senggol kayak kita porong habis. Faktanya diam aja. Prihatin. Oke lah. Terima kasih Gus Isom atas kepeduliannya ikut menyuarakan masalah ini. Demi apa? Semuanya adalah demi harkat marwah. Tidak hanya harkat dan marwah kita sebagai sesama kader NU, tapi harkat dan marwah bangsa dan negara, karena NU adalah bagian besar dari negara ini. Keselamatan, harkat, wibawanya harus dijaga bersama-sama. Siapa yang menjaga? Ya kita semuanya, kader-kader NU. Kalau kader NU-nya aja udah nggak mampu menjaga, ya maka jangan salahkan kalau kemudian diinjak-injak terus oleh keturunan imigran Yaman ini, karena kalian bungkam, kalian takut kualat dan lain sebagainya. Salah besar, kalian takut kualat dengan imigran-imigran Yaman. Mestinya ada takut kualat dengan Mbah Hasyim As'ari, Mbah Ulil Bangkalan, Syekh Abdul Karim Banten, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Abbas Buntat. Mesti ada takut kualat dengan mereka. Bagaimana caranya? Bela harkat dan marwahnya beliau-beliau ini dari penghinaan-penghinaan, pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh para keturunan imigran Yaman ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.